Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2 untuk analisa dan watchlist saham mingguan ya. Periode 26 sampai dengan 30 Desember 2022. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Mika. Nah, Mika masih mencoba untuk menembus, bukan menembus ya, maksudnya sudah tembus untuk harga 3.110-nya ya. Nah, ini sebetulnya sudah ditembus beberapa kali, tapi dia nggak berhasil close di atasnya. Nah, ini masih boleh diperhatikan ya untuk Mika. Nah, kalau misalkan sudah berhasil close di atas 3.110-nya. Kalau minimal satu tick aja dia close di atas 3.110-nya, ini menarik. Nah, targetnya adalah dia harus ke resisten dulu nih 3.400 ya. Ini jadi dipantau aja untuk Mika. Mudah-mudahan trennya masih bagus, nggak turun lagi, nggak close di bawah 2.980. Begitu juga Same. Same hari Jumat terkoreksi ya 1,2%, tapi masih oke. Kalau misalkan dia koreksi lagi, selama koreksinya nggak tembus dari 308 masih layak untuk hold. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut menguat, break previous high atau break di hari Jumat 328 ya, menembus 328. Next targetnya adalah masih di 358 untuk Same. Selanjutnya adalah Hill. Nah, Hill akhirnya berhasil menembus 1.570-nya ya, menguat 1,2%. Next target 1.625 dan 1.645. Jadi dipantau aja untuk Hill. Nah, saham berikutnya adalah BEPS. BEPS ini juga menarik untuk diperhatikan. Kemarin di hari Jumat menguat 3,9%, berhasil breakout top box 790. Nah, ini boleh kalau misalkan ternyata BEPS menguat lagi di minggu depan. Targetnya di 860 ya. Kalau misalkan dia close di atas 860 sampai dengan penutupan, boleh hold. Targetnya lumayan panjang, mudah-mudahan bisa ke 1095. Selanjutnya adalah INPS. Nah, INPS sudah 2 hari ini ya. Ini kemarin kita udah bahas INPS. Nah, dan di hari Jumat, di hari Kamis kemarin dia menguat 20%, hari Jumatnya menguat lagi 7%. Targetnya 1170 yang belum dicolek. Kita lihat apakah di minggu depan dia akan tembus. Target berikutnya adalah di 1375 untuk INPS. Selanjutnya adalah nasi. Nasi juga masih koreksi 1,7%. Ini masih boleh diperhatikan kalau di minggu depan dia menghijau lagi ya. Berhasil breakout 133. Next target adalah 163. Saham berikutnya adalah Zebra. Zebra juga sudah mulai ada ugat-ugat lagi ya. Ada tanda-tanda kehidupan lagi. Kita lihat aja kalau misalkan dia bergerak di atas harga 560 ya. Target pertamanya ada di resisten 585. Kalau bisa close di atas 595 ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan Zebra bisa naik terus ya, kayak dulu tahun 2021 seingat saya. Selanjutnya adalah Suli. Suli sudah mulai ada pantulan-pantulan ya di area 155-nya. Mudah-mudahan ini kuat, bisa kembali bergerak lagi di atas pergerakan EMA 10-nya atau di atas 165. Dipantau aja untuk Suli minggu depan apakah dia kembali menguat lagi ya. Kalau kembali menguat lagi dan bergerak di atas harga 165 ya, atau 166, ini boleh teman-teman kalau mau spek buy ambil posisi untuk masuk di saham Suli. Nah, targetnya lumayan ya, ke 210-an. Kalau misalkan tembus 210-nya, tembus resisten 228, next target adalah di 264. Selanjutnya adalah Wapo. Wapo setelah koreksi lumayan dalam, kembali menguat lagi di hari Jumat 18%, berhasil breakout top box 244. Nah, next target 290 lagi dan 308. Dipantau aja untuk Wapo. Selanjutnya adalah AMRT. AMRT setelah koreksi cukup dalam ya, ini lumayan dalam. Nah, ini sudah mulai sideways ya, sekitar 2 mingguan. Kita lihat apakah AMRT kembali menguat lagi, bergerak di atas EMA 30 lagi ya. Kalau misalkan dia gagal dan close di bawah 2.520 ya, turun lagi misalkan gitu. Atau bahkan turun di bawah 2.500, sebaiknya jangan masuk dulu ya.
takutnya dia masih mau turun lagi. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia breakout top box 2640-nya, masih ada kemungkinan dia akan lanjut kembali melanjutkan trennya, ya, tren uptrendnya. Nah, targetnya di 3090 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah BPTR. BPTR ada gap ya, ini lumayan jauh gapnya, tapi nggak apa-apa, dipantau aja. Di hari Jumat juga kembali menguat lagi 3%. Nah, ini kalau misalkan BPTR di minggu depan bergerak di atas harga 206, ini menarik. Nah, targetnya dia harus tembus resisten 222, next target 250, 272. Selanjutnya adalah BNBR. BNBR ini juga di hari Kamis kembali menguat ya. Kemarin koreksi hampir nggak koreksi sih sebetulnya, cuman candle merah. Sempat dibawa turun juga di hari Jumat sampai ke level harga 70, tapi kembali menguat lagi, close di 72. Ini masih boleh diperhatikan minggu depan kalau dia menghijau lagi ya. Targetnya adalah tembus 77, 84, 91 dan 98. Selanjutnya adalah MTPS. MTPS masih koreksi ya, ARB kemarin Jumat. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia mantul di area 90 nih. Kalau misalkan dia rebound di 90, boleh dipikirkan untuk ambil posisi untuk spec buy. Tapi kalau misalkan nggak kuat ya berarti tungguin aja, mungkin di area 71 atau 77 juga boleh. Jadi dipantau aja MTPS. Tapi kalau ternyata dia menguat lagi ya, bahkan bisa close di atas 105, masih ada kemungkinan dia lanjut lagi. Targetnya 128, lalu ke target resisten 143 juga. Selanjutnya adalah FIM. FIM juga terlihat mantul ya, masih ada pertahanan di area harga 71. Ini boleh diperhatikan minggu depan kalau dia menghijau lagi ya. Kalau dia menghijau dan bisa paling nggak bisa close di atas harga 76, paling nggak di harga 77, dia menarik. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, ya tungguin aja apakah dia mantul di area EMA 100 atau enggak di 66. Nah, kalau misalkan dia menghijau boleh ambil posisi ya, apalagi kalau misalkan bisa close di harga 77 akan sangat bagus. Tapi kalau ternyata jebol 71-nya ya tungguin lagi di harga bawah. Selanjutnya adalah IDPR. IDPR di hari Kamis ya, ini kita bisa lihat ada volume yang cukup tinggi dari biasanya. Lalu kemarin di hari Jumat koreksi 1,6%. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Kalau dia lanjut tembus 181-nya dan tembus 193 lumayan, mudah-mudahan bisa ke harga sekitar 204. Jadi dipantau aja untuk IDPR, mana tahu dia kembali menguat lagi. Next adalah SCNP. SCNP sudah ada peningkatan volume ya dari mulai tanggal 16 Desember. Ini diperhatikan aja kalau misalkan SCNP kembali menguat lagi, bisa tembus 250, 252, next target 260. Selanjutnya adalah SLIS. SLIS koreksi. Nah, sudah 2 hari, Kamis Jumat, kita lihat apakah dia akan mantul lagi di area 280-nya ya. Kalau misalkan dia mantul lagi bisa tembus 310, ini akan sangat bagus. Apalagi bisa close di atas 310. Next target 390 dan 410. Selanjutnya adalah ASGR. Bukan asli Garut ya, bukan Asgar ya. Ini Astragrafia, ya Asgar juga. Nah, tapi ini boleh diperhatikan ya untuk ASGR kalau kembali menguat lagi di minggu depan. Ini trennya dia sedang sideways. Mudah-mudahan bisa breakout, ini menarik untuk trennya. Kalau misalkan dia breakout 965 dan 980 ini targetnya adalah di 995. Kalau bisa close di atas 995, wah ini mudah-mudahan juga bisa tembus 1025-nya ya. Mudah-mudahan bisa trennya bisa panjang naik ya, jadi dipantau aja untuk ASGR. Selanjutnya adalah CMNT. Nah, untuk CMNT ini juga masih terpantau doji di 845 kemarin di hari Jumat. Ini masih boleh diperhatikan, dia masih bertahan di atas EMA 30-nya. Nah, kalau misalkan dia ternyata menghijau, berhasil tembus 860 ya, targetnya lumayan nih. Bisa targetnya adalah di 925. Selanjutnya adalah BSSR. Nah, setelah kemarin exit date ya, ini kemarin dia bata ya 6,
8% atau ARB. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan BSSR menghijau besok ya di atas harga 4610 atau 4610. Tapi kalau misalkan dia koreksi lagi, ya tungguin lagi aja di atas EMA 100-nya atau di harga 4430. Nah, apakah dia akan turun lagi, ARB lagi? Tapi kalau misalkan dia mantul, ini menarik untuk diperhatikan karena ada gapnya lumayan ya kan. Nah, ini BSSR habis bagi-bagi dividen ya kemarin ya, exit date-nya ya, betul. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Bayan. Nah, Bayan masih bertahan ya, kemarin menguat lagi 2,9%. Nah, ini boleh diperhatikan Bayan di minggu depan apakah dia akan ngegas lagi naik ke atas ya. Dipantau aja, mudah-mudahan bisa kasih profit lagi buat teman-teman. Next adalah TPIA. TPIA ya masih bertahan di atas support nih 2420-nya. Nah, ini kalau misalkan TPIA di minggu depan berhasil breakout 2500, next target adalah 2570 dan 2630, 2650. Selanjutnya adalah FPNI. FPNI kemarin di hari Jumat menguat 2,5%. Ini juga trennya mulai bagus. Kita lihat aja apakah FPNI mulai menghijau lagi di minggu depan. Nah, kalau misalkan dia bergerak lagi di atas 244, next targetnya dia harus tembus 258 ya. Nah, targetnya adalah 290. Mudah-mudahan bisa tercapai. Selanjutnya adalah KRYA. Nah, KRYA masih kuat ya, masih naik lagi 4% ya. Kita lihat aja dia mau dibawa ke berapa ya. Sudah tidak ada target lagi di atas. Mudah-mudahan masih bisa strong uptrend terus untuk KRYA, apalagi teman-teman yang beli di bawah atau pas beli waktu-waktu IPO, wah, lumayan nih. Selanjutnya adalah TRIS. Nah, TRIS di hari Jumat kemarin juga menguat 22,5% ya. Dan break 250, 258, 26, 284 semua di break. 304-nya belum. Kita lihat apakah minggu depan 304 dan 346-nya akan di break juga oleh TRIS. Ya, ini juga saudaranya TRIS, BEL. Ya, kita lihat apakah BEL akan bergerak ikut naik juga sama kayak TRIS. Nah, kalau misalkan BEL di hari Jumat kemarin ini breakout top box ya, 145. Dan close di 146, satu tick di atasnya. Ini menarik, juga sempat tembus 149 tapi sayangnya nggak bertahan di atasnya. Masih boleh diperhatikan kalau BEL kembali tembus 149 ya, masih boleh buy ya kalau masih dekat-dekat 149. Nah, targetnya 162. Kalau tembus 162 ini lumayan tinggi targetnya ya, ke 192. Bahkan kalau misalkan masih tembus 192, next targetnya adalah di 208. Dipantau aja untuk BEL. Selanjutnya adalah CMPP. CMPP sudah 3 hari ini naik ya, arah 9%. Apakah akan dilanjut? Pantau aja minggu depan. Volume juga mengalami kenaikan signifikan. Nah, kalau misalkan tembus 230 ya masih mudah-mudahan target 240, 264 juga tercapai. Dipantau aja. Tapi ini biasanya dari pagi udah ngebut ya. Perhatikan aja untuk CMPP. Next adalah gula. Gula masih belum terlalu manis ya, masih naik turun. Nah, ini perhatikan aja kalau gula sudah mulai berhasil bertahan di atas 272 ya. Kalau dia berhasil break 272-nya ini menarik. Bukan break sih, harusnya close sampai dengan di atas sampai dengan penutupan di atas 272. Nah, ini target berikutnya adalah 294 dan 312, belum tercapai ya. Saham berikutnya adalah BC. BC juga boleh diperhatikan ya. Ini sudah dari bulan November kemarin ya, sideways. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Nah, kalau misalkan sudah mulai bergerak di atas EMA 10 lagi, ini boleh kalau teman-teman mau ambil posisi. Targetnya adalah 1660. Kalau bisa tembus, next target adalah di 1850. Dan saham yang terakhir untuk video part 2 adalah RCCC. Nah, di hari Kamis ini kita udah bahas, dia berhasil breakout 104
Di hari Jumatnya naik lagi 10%, bahkan dia breakout 120-nya close di harga 121. Nah, kalau misalkan masih lanjut lagi RSIC ya, targetnya adalah 133. Kalau masih tembus juga 133, next targetnya adalah di harga 145. Jadi dipantau aja untuk RSIC, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Oke, mungkin 2 video aja cukup ya buat menemani hari Sabtu ini, weekend ini, juga buat menemani teman-teman yang mungkin besok mau Natalan ya. Jadi mudah-mudahan di minggu depan setelah Natalan sahamnya mulai menghijau lagi sampai dengan tahun baru. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya untuk video part 2. Nanti di minggu depan saya akan update lagi video-video untuk saham-saham yang lain. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton ya, dan juga teman-teman yang sudah nonton channel ini yang belum subscribe, tolong support dengan subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.